Topi baja miliknya Kopral Taruna Muhammad Sukeh nih. Yaitu Kopral Taruna yang pada saat itu melaksanakan latihan perembesan tahun 1960. Jadi dia melaksanakan perembesan di bawah rentetan tembakan ini. Teorinya sudah ada, kalau ketemu ular atau apa itu gulingnya ke kanan atau ke kiri. Tapi tidak tahu, dia kurang disiplin pada saat latihan, sehingga ketemu ular kepalanya nongolnya ke atas, sehingga dihampirilah apa itu namanya proyektil sampai tembus ke pelaku, jebol. Nah ini menjadi pembelajaran untuk para taruna yang namanya latihan belajar itu diperanggapkan di medan sebenarnya. Jangan sampai ini menimpa kita. Ya. Lebih baik kita mandi keringat di medan latihan daripada kita mandi darah di medan pertempuran. Oke DC, kemarin kan kita udah jalan-jalan kemana aja, museum apa aja? Ke Museum Susilo Sudarma. Terus ke Museum Dharma Wiratama. betul. Nah sekarang kita nih kan sambil nganterin Abang Yonatan masuk ke Akmil lagi kan, setelah kemarin sudah wisuda jurid, terus sekarang mau nganterin untuk kembali lagi untuk pendidikan. Nah ternyata tahap kedua ya? Tahap kedua. Dan di Akmil ini ternyata juga ada museumnya. Pernah tahu nggak? Enggak, belum tahu. Oke, Belum pernah masuk juga. Oke, kakak akan ajak kau untuk ke museum, namanya Museum di Akademi Militer. Siap? Siap. Kau harus banyak tanya, jangan kau diam-diam sudah, ya. Oke. Sini, come on. Halo teman-teman. Sekarang kita sudah ada di Museum Apa? Akademi Militer. Iya. Nah, ini masih dengan kita berdua ya, ada Noncela dan juga Kakak Grace. Grace. Kita bakal langsung mau jalan-jalan kira-kira di Museum Akmil ini ada apa aja dan apa yang menarik ya. Ya, kita belajar-belajar juga. Oke? Yuk. Baik, selamat datang Mbak. Selamat datang di Museum Abdul Jalil, khususnya di Kesatrian Akmil. Silahkan. Museum Abdul Jalil. Abdul Jalil ya. Museum Abdul Jalil di Akademi Militer ya. Di ruangan ini ada 7 ruangan, Mbak. ruangan, ya. Yang pertama ruang pra-AMN, ruang auditorium, maaf. Oke, Kemudian yang kedua ruangan pra-AMN, kemudian yang selanjutnya ruang AMN, ruang Akabri, ruang Akmil dan ruang koleksi senjata. Terakhir ruang bakti taruna. Nanti kita lihat-lihat koleksi. Namun sebelumnya kita masuk ke ruang auditorium, kita lihat profil taruna dulu. Oke, yuk, boleh, yuk. Jadi Profil taruna ya, film profil taruna yang menggambarkan kehidupan taruna mulai dari seleksi pendaftaran sampai dilantik menjadi Letnan 2. Oh, jadi ini ada jalan ceritanya. Ya, sekilas kurang lebih 1 tahun. Monggo silahkan. Dingin. Ya, silahkan. Kemudian kami persiapkan dulu untuk pemutaran film profil taruna. Adita Karya, Mahatva Virya, Nagara Bakti. Kota Magelang, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan kota yang beriklim sejuk dan kota perjuangan. Di tengahnya terdapat Gunung Tidar, yang dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa.
Akademi Militer dipimpin oleh Gubernur Akmil, dijabat oleh seorang perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal TNI dan dibantu oleh Wakil Gubernur Akmil, dijabat oleh seorang perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Fungsi utama pendidikan: menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk membentuk perwira TNI Angkatan Darat berkualifikasi sarjana terapan Diploma 4 Pertahanan yang berkualitas dalam sikap, mental kepribadian, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dasar keprajuritan, baik taktik dan teknik, sesuai kecabangan masing-masing, serta kondisi jasmani yang samapta, guna mendukung pertempuran. Sebelum mengikuti pendidikan di Akademi Militer, para calon taruna diwajibkan lulus tahapan seleksi yang sangat ketat, meliputi aspek administrasi, mental ideologi, akademik, kesehatan jasmani dan jiwa, kesemaptaan jasmani, dan psikotes yang dilaksanakan pada panitia daerah. Selanjutnya, setelah lulus seleksi panitia daerah, para calon taruna melaksanakan seleksi tingkat pusat bertempat di Akmil Magelang atau di tempat yang telah ditentukan. Pemuda pilihan yang dinyatakan lolos melalui pengumuman resmi panitia pusat selanjutnya mengikuti pendidikan integratif di Resimen Chandra di Muka Akademi TNI. Dengan pangkat calon prajurit taruna, mereka mengikuti pendidikan integratif yang diawali dengan upacara pembukaan pendidikan dan masa orientasi. Setelah menempuh pendidikan integratif kemitraan selama kurang lebih 3 bulan, akhirnya para calon prajurit taruna melaksanakan upacara wisuda jurit. Upacara wisuda jurit merupakan upacara kenaikan pangkat dari Capratar menjadi prajurit taruna, sekaligus sebagai momen yang sangat spesial karena pertemuan pertama kali para Capratar dengan orang tua maupun keluarga setelah mereka berpisah sejak pelaksanaan seleksi. Setelah menyandang pangkat prajurit taruna, para taruna melanjutkan pendidikan integratif keprajuritan yang diikuti oleh prajurit taruna Akmil, AAL, AAU selama 3 bulan sampai naik pangkat menjadi kopral taruna. Para kopral taruna Akmil bergabung dengan para taruna senior Akmil lainnya dalam satu wadah Resimen Korps Taruna Akademi Militer. Sebelum bergabung dalam keluarga besar Menkorpstar, kopral taruna harus melalui masa orientasi di bawah supervisi pengasuh Resimen Taruna Akmil. Kegiatan ini merupakan bagian dari acara tradisi Korps Taruna yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa solidaritas dan loyalitas pada diri adik asuh kepada kakak asuh sebagai keluarga asuh yang dilandasi sesanti, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Masa orientasi diakhiri dengan tradisi pembaretan yang dilaksanakan oleh kakak-kakak asuh seniornya. Untuk penentuan kecabangan taruna dilaksanakan dengan cara tes psikologi oleh tim dari Spersat. Adapun kecabangan taruna Akmil antara lain infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, zeni, polisi militer, perhubungan, ajudan jenderal, dan penerbang. Setelah bergabung dalam Resimen Korps Taruna Akademi Militer, mereka mengikuti pendidikan lanjutan baik teori dan praktek selama 6 bulan. Para kopral taruna yang memenuhi nilai aspek tripola dasar pendidikan, mereka akan mendapatkan kenaikan tingkat dan pangkat dari kopral taruna menjadi sersan taruna. Dengan menyandang pangkat sersan taruna, para taruna dituntut memiliki karakter juang yang kuat dengan menerapkan metode pelajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang dilaksanakan secara terprogram, bertahap, bertingkat, dan berlanjut, dijiwai dengan disiplin yang keras dan dedikasi yang tinggi guna mewujudkan perwira TNI Angkatan Darat yang tanggap, tanggon, dan terengginas yang diaplikasikan dengan latihan pramuka yuda. Untuk lebih memperkaya pengalaman dalam membina komunikasi sosial dan kemandirian TNI Rakyat, Sersan Mayor 2 Taruna dan Sersan Taruna melaksanakan latihan Praja Bakti. Pada pangkat Sersan Mayor 2 Taruna, dibekali materi kemahiran menembak pratama,
latihan menembak senjata kelompok dengan didukung tenaga pendidik maupun dosen-dosen yang profesional, berkompetensi tinggi dan mumpuni sesuai dengan keahliannya. Untuk mengaplikasikan ilmu militer yang diperoleh, Sersan Mayor 2 Taruna melaksanakan latihan hulu balang untuk membekali pengalaman dan wawasan sebagai komandan tim atau unit, serta latihan Widya Yuda sebagai komandan peleton yang merupakan latihan gabungan dengan diikuti Sersan Taruna dan Kopral Taruna. Materi kegiatan pengasuhan Taruna disesuaikan dengan minat bakat dan kemauannya untuk mendukung pengembangan diri, seperti bidang seni budaya, diarahkan terampil memainkan alat-alat musik, drum band, gendang suling Canka Lokananta atau GSCL, band Taruna, rampak gendang, dan tarian Nusantara. Guna menambah pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi, maka dibentuk kelompok komando Resimen Korps Taruna. Proses belajar mengajar Sersan Mayor 1 Taruna, baik di dalam kelas maupun di lapangan, seperti pendidikan dasar kecabangan perwira, pendidikan dasar para, diarahkan guna pencapaian tujuan program mata kuliah keahlian khusus atau vokasi dan pembentukan karakter sesuai jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Untuk mendukung terwujudnya kualitas kepemimpinan lapangan, para Sersan Mayor 1 Taruna diberikan latihan on the job training atau OJT, latihan integratif Preda Nusantara atau Laksitar Danus, bergabung dengan Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian dan mahasiswa lain, serta masyarakat setempat. Untuk membuktikan ilmu yang sudah dipahami selama menjadi taruna, diadakan ujian perwira. Sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi umum, Taruna Akmil diwajibkan menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dengan mengadakan penelitian sesuai dengan prodinya. Adapun prodi-prodi yang tersedia di Akademi Militer adalah Prodi Manajemen Pertahanan, Teknik Sipil Pertahanan, Teknik Elektro Pertahanan, Teknik Mesin Pertahanan, dan Administrasi Pertahanan. Setelah tuntas menjalani seluruh tahapan dan rangkaian pendidikan di Akademi Militer, para taruna akan menyelesaikan pendidikannya dengan ditandai penyelenggaraan penutupan pendidikan dan wisuda sarjana yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Setelah wisuda sarjana, para taruna berhak mendapatkan gelar Sarjana Terapan Pertahanan atau STH. Selanjutnya, sebagai kandidat perwira-perwira remaja, sebelum diterjunkan ke medan tugas di seluruh wilayah Indonesia, para perwira remaja Abituran Akmil bersama dengan taruna Matra Laut, Udara, dan Kepolisian akan mengikuti upacara pelantikan penyumpahan perwira yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam upacara prasetya perwira TNI dan Polri dan resmi dilantik menjadi Letnan II sesuai korps masing-masing. Sekian dan terima kasih. Baik Mbak, setelah kita melihat profil, kita langsung aja ke ruangan berikutnya, ruangan yang kedua. Iya, ruangan kedua. Ya. Adalah ruang pra-AMN. Ini adalah ruangan pra-AMN. Masa periode 1945 sampai 50. Nah, ini kurang lebih skema bahkan perkembangan pembentukan perwira TNI Angkatan Darat. Banyak sekali mulai dari sekolah kadet Brastagi, ya, terus Malang, Tangerang, Bukit Tinggi, Palembang, baik yang di luar Jawa maupun di Jawa. Khususnya yang di Jawa yaitu Akademi Militer Yogyakarta. Kemudian atas inisiatif dari Bapak Letnan Jenderal Ulut Sumoharjo, ya, beliaunya ini adalah Kepala Staf Markas Besar Umum TKR pada saat itu. Nih berdirinya, karena visi dan misi daripada Militer Akademi Yogyakarta itu jelas, sehingga dipilihnya MA Jogja menjadi lembaga pendidikan perwira TNI Angkatan Darat gitu. Nah, ini kurang lebihnya. Ini tempat yang dulu
untuk melaksanakan pendidikan. MA Jogja ya, di Kota Baru sekarang dijadikan tempat atau gedung SMA Bob Kri di Jogja. Nah, Di Jogja nih. ya. Ini seragam-seragam yang digunakan dulu para kadet. Ya. Ini MA Jogja. Setelah meluluskan 3 angkatan, Mbak. Ini angkatan yang pertama. Nah, Militer Akademi Jogja, lulusan yang pertama ini tahun 1948. Kemudian ini yang kedua 1949, ini yang terakhir. Pas kebetulan ini kelas dengan terjadinya agresi militer Belanda yang kedua. Sehingga kadet yang berikutnya ini melaksanakan pendidikannya di KMA Breda di Nederland, Belanda, sehingga seragamnya beda sendiri. Nah, kan beda dari yang kemarin, yang lain-lain. Ini bedanya sendiri. Nah, ini Ratu ya, Kunjungan Ratu Yuliana ini KMA kan Breda ya. Itu Mbak. Kemudian ini patung daripada Bapak Urip Sumoharjo, pendirinya tadi. Kemudian ini lemari yang ke-6, ini adalah daftar riwayat hidup beliau ya, koleksi tanda penghargaan, surat keputusan pedang upacara, dan riwayat hidup beliau Bapak Urip Sumoharjo ya. Ya. Kemudian Mbak mungkin bertanya-tanya, kenapa di sini ada macan? Ya. Ini ada filosofinya, Mbak. Macan diharapkan para taruna itu segesit, segarang, selincah, dan menguasai medan. Ya, dimanapun dia berada, termasuk menguasai anggota dan keluarganya, anak maupun istrinya. Oh, itu macan kayak gitu. Ya, filosofinya diambil seperti itu. Ya, sehingga kenapa ada istilah macan tidar ya itu ya. Itulah. Itu kurang lebihnya koleksi yang kita punya di AMN. Kita selanjutnya ke ruang AMN. Namun sebelumnya kita ke ruang AMN, di sini ada nama Abdul Jalil. Tahu kira-kira Mbak Abdul Jalil itu siapa? Ini dia juga pernah diamu ya. Ini seorang kadet. Pada saat pelaksanaan agresi militer Belanda yang kedua, karena kita kekurangan personil, jadi para kadet yang melaksanakan pendidikan diperbantukan untuk membantu pasukan yang ada di lapangan. Nah, melaksanakan mengalihkan perhatian Belanda pada saat mau membombardir pemerintahan yang ada di Belanda. Beliaunya salah satu yang gugur karena dedikasi dan semangat juang beliau, ya, sehingga dijadikan nama beliau sebagai nama Museum Taruna. Kurang lebihnya seperti itu. Gugur ini pada tanggal ini, Mbak, 22 Februari 49. Berarti angkatan yang keberapa? Berapa? 54. 2. 149, 48. Oh iya. Oke, kita sekarang masuk ke ruang berikutnya, yaitu ruang AMN. Ini Mbak, AMN, yaitu ruang AMN, Akademi Militer Nasional. Ini jadi cikal bakal Akmil sekarang. Ya, kalau tadi kita meluluskan 3 angkatan di Militer Akademi Jogja, ini angkatan yang keempat. Ya, nanti kita lihat di dalamnya ada foto peresmian gedung, termasuk peresmian dibukanya kembali Akademi Militer. Namun sebelum kita masuk ruangan ini, di depan sini ada patung dada miliknya nih, Bapak Letnan Jenderal Gatot Subroto. Ya, ini adalah pencetus berdirinya Akademi Militer Nasional, ya, yang menjadi cikal bakal Akmil sekarang. Baik Mbak, kita masuk ke ruangan. Kalau kita masuk di ini, ruangan ini sudah menggambarkan cerita melalui foto. Ini adalah pemilihan lokasi gedung ya oleh Bapak Kolonel Gatot Subroto kala itu.
Lah, ini dulu Akmil seperti ini nih, Gunung Tidar. Ya, masih gersang, belum ada pohon. Ini belum Ya, belum. Ya. Ini main hall sekarang. Ya, main hall kantornya gubernur sekarang ini. Dulu seperti itu. Nah, ini alur ceritanya kita bergeser ke kiri. Nah, ini kampanye penerimaan dan kedatangan calon taruna pada saat itu. Nah, ini adalah calon taruna Pak Edi Sudrajat kala itu tuh. di pangkas. Ya, pada saat pangkas rambutnya. Kemudian kita mengalir terus, ini adalah masa peluncurannya, Mbak. Ya. Ini pembuatan Pataka AMN. Kemudian ini pembukaan kembali ya AMN oleh Presiden Soekarno. Jadi angkatan yang keempat setelah 3 angkatan yang sebelumnya. Nah, sekarang baru pindah ke Magelang. Ini naskah tulisan tangan pembukaan kembali AMN. Nah, ini alirnya terus seperti itu. Kemudian maskot yang ada di ruangan ini, Mbak, yaitu adanya topi baja miliknya Kopral Taruna Muhammad Sukehni. Yaitu Kopral Taruna yang pada saat itu melaksanakan latihan perembesan tahun 1960. Jadi dia melaksanakan perembesan di bawah rentetan tembakan ini. Teorinya sudah ada, kalau ketemu ular atau apa itu gulingnya ke kanan atau ke kiri. Tapi tidak tahu, dia kurang disiplin pada saat latihan, sehingga ketemu ular kepalanya nongolnya ke atas, sehingga dihampirilah apa itu namanya proyektil sampai tembus ke pelaku, jebol. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk para taruna, khususnya juga para pelajar ya, yang namanya latihan belajar itu diperanggapkan di medan sebenarnya. Jangan sampai ini menimpa kita. Ya, lebih baik kita mandi keringat di medan latihan daripada kita mandi darah di medan pertempuran. Ada istilah seperti itu. Itu, Mbak, ini ruangan koleksi yang ada di ruangan AMN. Itu kursi pada saat peresmian dibukanya kembali AMN ini. Presiden sama gubernur. Iya. Oke, kita ini alat drum band pada saat itu AMN masih kayak begini, Mbak. Pernah dipakai lagi? Ya? Pernah dipakai lagi nggak? Jangan pakai. Dulu seperti ini agak berat, kalau sekarang kan ringan. Oh iya, ini berat. Ya. Ini ruangan yang ketiga, Mbak. Selanjutnya kita masuk ke ruangan yang keempat, ruang Akabri, Mbak. Ya. Baik, Mbak, ini adalah ruangan yang berikutnya, yaitu ruangan Akabri. Ya, masa periodenya mulai 1970 sampai 1988. Ya, kita lihat koleksi yang ada di ruangan ini. Ya, mulai ini, Mbak, almari pertama, ini ada kegiatan foto ya, dokumentasi kegiatan Taruna, mulai werbing Taruna Akabri ya sampai dengan wisuda jurid. Nah, ini kegiatannya. Ini malam perpeloncoannya. Ya. Nah, ini jerit malam di makam Giri Loyo, Giri Dharma Loyo sini. Yang di sana, Depan sini. Depan museum ini persis. Nah, ini pernah naik ke Tidar, Mbak? pernah. Nah, ini tiang bendera yang ada di atas tuh. Oh iya, Ya. Ini almari yang kedua, Mbak, kegiatannya pelajaran lapangan Taruna sampai latihan Pramuka ya Pramuka Yuda juga. Tapi sama sekarang hampir-hampir sama ya? Sama kegiatannya ya. Paling ya dipoles-poles sedikit biar lebih sempurna. Ini perlengkapan perorangan Taruna
meraih PDL. PDL itu pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, pesiar malam ya, atau pakaian upacara, PDPM, PDL hijau. Yang beda apa Pak kalau sama sekarang ini PDL-nya ya beda ya? Sama ini. Itu ada kantongnya di bawah nggak Pak? Oh ya, bedanya ini aja dulu. Dulu kalau di sini ada kantongnya, sekarang enggak. Gitu ya bedanya itu ya. Warnanya juga beda-beda ya Pak ya? Kemudian yang menonjol di ruangan ini Mbak, banyak mantan taruna atau ex taruna yang menjabat menjadi di pemerintahan. Ya seperti ini Bapak Luhut Panjaitan nih, Luhut Binsar Panjaitan. Terus Bapak SBY, mantan Presiden RI kita yang ke-6. Ya, Pak Muldoko ini. Yang menonjol di ruangan ini banyak mantan taruna yang menjadi pejabat di pemerintahan sekarang. Itu ruangan yang kita koleksi yang kita punya di ruangan ini Mbak. Ini yang menonjol di sini ada stik mayoret, ya, termasuk pakaian mayoretnya. Ini kepala macan asli Mbak. Asli nih Pak? Iya, jadi bentuknya ya kayak gitu. Kalau sekarang sudah modifikasi jadi bisa dibentuk yang bagus. Ini kepala macan asli, matanya dari kelereng ya. Iya. Tapi udah nggak dipakai ini? Ya, udah nggak dipakai. Kalau dipakai sobek-sobek nanti. Ya, ini Mbak, ini adalah perlengkapan taruna pada saat ada di barak. Ya, ini adalah almari pakaian, tempat tidur, terus meja belajar, ya. Nih. Jadi para taruna dilatih disiplin mulai dari bangun tidur. Jadi bangun tidur harus kenceng. Mau tidur ya sudah dipakai ya kenceng gini. Harus gitu ya? Iya, ini kalau dilempar koinnya balik. Saking kencengnya. Itu lemarinya juga harus bersih. Iya. Itu Mbak, sekarang kita ke ruangan berikutnya yaitu ruangan akmil. Ya. Di ruangan ini yang menonjol adanya maneken cewek atau taruni. Oh, akhirnya di sini ada taruna. Nah, kenapa? Karena mulai tahun 2013 kita menerima pendaftaran taruni. Ya, dilantik yang pertama tahun 2017. 2017. Ya, khusus taruni dilantik menjadi. Kemudian yang menonjol di sini adanya, kalau di sana itu bapaknya Bapak SBY, kalau di sini anaknya ini Mas Agus Harimukti Yudhoyono. Tapi sayang beliaunya terus banting kesetir ke dunia politik. Ya. Ini ruangan yang kita punya, koleksinya kurang lebih sama. Ya. Dari masa ke masa sama. Oke, ini apa Pak? Ini pakaian olahraga taruna. Ya, mulai Yongmodo, pakaian judo, taekwondo, ya, terus ini apa, tarung derajat, ini pakaian olahraga training. Iya. Oke, ini Mbak koleksi yang ada di ruangan akmil. Kita bergeser ke ruangan koleksi senjata. Nggak boleh di itu ya? Nggak boleh. Ntar dari depan dijelasin aja ada apa aja. Iya. Ruang koleksi senjata. Baik, di ruangan koleksi senjata ini ada tulisan merah, dilarang mengambil gambar atau memotret. Kenapa Mbak? Tahu? Karena di dalam ruangan ini ada rahasia negara. Nah, ini adalah senjata yang kita punya, khususnya di Angkatan Darat. Kita yang punya. Nah, takutnya nanti kalau di-share ke dunia maya, ya, lawan bisa baca kita. Oke, jadi sehingga Bapak jelasin dulu ya, di dalam ada apa aja tuh. Ya, di ruangan senjata ini kita ada kurang lebih 261 koleksi senjata. Oke. Mulai senjata ringan berupa pistol sampai senjata berat berupa meriam. Wah. Ya, Iya, betul. kurang lebih ada 261 pucuk. Ada yang kok sumbangan dari para pejabat dan mantan pejabat.
seperti Bapak Tri Sutrisno, LB Murdani, terus Pak Riyami Satria Kudu. Tapi ini cuma dipajang aja. Pajang, ya. Kalau nggak digunakan. Enggak. Kita lihat-lihat dulu ya, kameranya stop dulu. Ini ruangan kita, ya. Setelah kita keluar dari ruangan koleksi senjata, kita menuju ke ruangan Bakti Taruna. Bakti Taruna. Ya, ruang Bakti Taruna kita hanya mengoleksi foto-foto para mantan taruna yang menjabat bintang 4, ya, termasuk Bapak SBY dan para taruna yang gugur pada saat pertempuran, ya, di Timur Aceh maupun di Irian Barat. Ya, ini adalah foto-foto alumni yang berbintang 4, ya. Ya, termasuk Bapak SBY, ini Bapak SBY dulu. Nah, Nanti nambah lagi situ. ya, terus nambah. Terus. Nambah pas saya misalnya di mana? Iya. Nah, ini Mbak ada slogan atau kata muti? Jadilah perwira teladan di antara perwira pilihan. Ini adalah foto-foto alumni taruna yang berpangkat bintang 4. Kalau kita naik, Mbak, itu koleksi foto-foto para taruna yang gugur pada saat pertempuran atau penugasan, ya, baik di Timur Aceh maupun Irian. Ya, karena kita cuma punya koleksi dari foto taruna, yang kita pasang adalah foto-foto taruna. Padahal dia sudah di penempatan di satuan masing-masing. Ada yang berpangkat kapten, mayor. Ini yang terakhir kemarin ini, Efrizal Zuhri yang gugur di mana itu, Irian. Nah, Kopassus, penugasan di Kopassus. Ini Mbak, koleksi yang kita punya di ruangan Bakti Taruna. Kemudian kalau kita keluar, kita mengoleksi foto-foto pada saat prasetya perwira dari masa ke masa, itu pelantikan para taruna. Dari tahun berapa? Ya. Ini. Ya. Oh, sampai dari Berurut terus. Ya. Sampai sekarang nih 2001. 2021. Ya. Wah, Ini dari masa ke masa. Iya. kalian presiden siapa yang paling banyak fotonya? Baik Mbak, itu yang kita punya koleksi di ruang atau di Museum Abdul Jalil. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan, ya semata-mata ya supaya tidak vakum saja. Oke, jadi udah selesai nih Pak? Sudah selesai. Nah, kalau museum Pak, aku nanya sedikit nih Pak. Kalau museum ini pastinya ini dong Pak, ya, dirawat. Iya. Gimana nih cara perawatnya? Ini aku lihat besar banget gedungnya. Ini gedung dari dulu apa? Dari dulu, Mbak. Dari zaman dulu. Iya. Perawatannya tiap hari Mbak. Tiap hari. Iya. Tapi Karena yang kayak kasur, kelemarian di sana juga harus ikutan dibersihkan. iya. Kayak taruna-taruna Iya, di dalam, kalau tidak kan debunya segala macam kan numpuk, semakin lama semakin tebal. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu, kita kerjakan tiap hari supaya tidak berat atau ringan kerja kita. Museum ini bisa didatengin untuk umum atau untuk hanya orang-orang yang ada di sekitar Akademi Militer aja Pak? Boleh untuk umum, ya umum. sekedar untuk pengetahuan. Tapi kalau jumlahnya banyak harus mengajukan izin ke lembaga, dalam hal ini ke gubernur, supaya apa, tidak benturan dengan waktu kegiatan yang ada di dalam. Tapi kalau cuman ya di bawah 10 orang langsung aja ke piket. Langsung aja ke piket ya, Iya. mau ke museum Iya, gitu ya. iya. Oke, bukanya dari jam Bukannya dari jam 7 sampai jam 4 jam 4 sore. sore. Oke. Oke, teman-teman jangan lupa nih ya, yang ada di sekitar Magelang atau sini Pak, atau yang lagi biasanya kan ada kakaknya atau abangnya lagi sekolah di AFMI, lagi mau berkunjung ke Magelang, jangan lupa untuk mampir ya Pak ya. Iya, silakan. Ke Museum Iya. Abdul Jalil. Pintu kami terbuka. Nah, lokasinya pokoknya kelihatan. Lokasinya Iya. di mana Pak? Jalan
Kelihatannya masuknya dari mana nih Kak? Oh, dari Keranggan, pintu Keranggan nanti masuk, nanti tanya di sana Provos, nanti sudah Iya, diarahkan bilang ke aja, saya museum. mau ke museum. Iya, nanti kan diarahkan sama Provos. Oke deh, ya. Terima kasih banyak ya Pak udah Iya. ngajak kita jalan-jalan. Selamat jalan, Iya. terima kasih atas kunjungannya di Museum Abdul Jalil. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak Oke. berkenan. Mantap, udah mantap. Kemudian terakhir, selamat jalan, hati-hati di jalan. Kami tunggu kembalinya kalau pengen mengajak teman atau saudara. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, selamat sore.